Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa dan siswi kelas 6 dimanapun berada, khususnya siswa dan siswi SD Islam Bunga Bangsa Samarinda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa lagi dengan saya Ustaz Arifin Nurdin dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk kali ini kita akan membahas bab atau materi mengaji surah Al-Kafirun. Mengaji surah Al-Kafirun. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, dalam mengaji surah Al-Kafirun ini diharapkan Ananda bisa tuntas. Dalam apa? Pertama, kita diharapkan tuntas dalam memahami makna ruang lingkup surah Al-Kafirun. Itu tahapan yang pertama. Yang kedua, diharapkan Ananda bisa tuntas dalam membaca surah Al-Kafirun dengan fasih dan lancar. Tahapan ketiga, tuntas dalam menulis surah Al-Kafirun sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan yang benar. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah tuntas dalam menghafal ayat-ayat di dalam surah Al-Kafirun dengan baik, fasih, dan lancar. Rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita masuki tahap pertama. Yang pertama adalah memahami makna surah Al-Kafirun. Nah, dalam memahami makna atau ruang lingkup surah Al-Kafirun ini, satu, arti surah. Ananda harus memahami, mengerti apa arti surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Jumlah ayat di dalam surah Al-Kafirun berjumlah 6 ayat. Sedangkan nomor urut surah adalah nomor 109 dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Kafirun menduduki ranking atau nomor 109. Kemudian yang keempat, kelompok surah. Surah Al-Kafirun masuk dalam kelompok surah Makkiyah. Kenapa dikatakan Makkiyah? Karena surah Al-Kafirun ini tempat turunnya ayat ini atau surah ini waktu itu, zaman itu di kota Mekah. Karenanya dikatakan Makkiyah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kalau surah yang turun di kota Madinah secara umum dikatakan surah Madaniyah. Materinya sudah kita pelajari di kelas 4 dan 5. Anakku yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang keenam adalah isi pesan atau kandungan surah Al-Kafirun. Ada apa? Ada pesan apa sih di dalam surah Al-Kafirun itu sehingga kita harus mempelajarinya? Yang pertama, dialog antara orang-orang kafir dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada percakapan antara orang-orang kafir dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua,
orang Islam harus kuat imannya, tidak akan pernah mau menyembah sesuatu yang dianggap Tuhan oleh orang kafir. Orang-orang kafir menganggap sesuatu benda itu menjadi Tuhan bagi sebagian golongan mereka. Orang Islam meyakini bahwa Tuhan adalah Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka kita harus kuat iman, tidak akan pernah menyembah suatu benda yang oleh orang-orang kafir benda itu dianggap Tuhan. Kemudian yang ketiga, isi pesan dalam Al-Kafirun adalah perintah untuk bersikap toleransi terhadap orang lain yang berbeda keyakinan. Apa itu toleransi? Toleransi secara umum adalah sikap menghargai dan menghormati keyakinan orang lain. Anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di lingkungan kita masing-masing tentu kerap kali bersinggungan, berhadapan, bertemu dengan orang yang berbeda keyakinan, baik beragama Kristen, Buddha, Hindu, maupun keyakinan-keyakinan lain. Namun kita sebagai orang Islam yang bijak, yang baik, yang mengerti, yang paham, tidak boleh menyalahkan, menghina, dan mengolok-olok mereka. Kita harus mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai keyakinan mereka. Toleransi yang kita dahulukan karena kita berbeda keyakinan. Itu isi pesan atau kandungan surah Al-Kafirun. Anakku yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, yang pertama adalah dialog atau percakapan antara orang-orang kafir dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, orang Islam harus kuat imannya, tidak akan pernah mau menyembah sesuatu yang dianggap Tuhan oleh orang-orang kafir. Sedangkan yang ketiga adalah perintah untuk bersikap toleransi, saling menghargai dan menghormati terhadap orang lain yang berbeda keyakinan. Anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali saya ingatkan sama-sama, ya, orang Islam harus kuat imannya, tidak akan pernah mau menyembah sesuatu yang dianggap Tuhan oleh orang kafir. Iman kita terkadang lemah, terkadang kuat. Maka dengan Al-Kafirun ini, harapan iman kita tetap kuat dan semakin kuat, tidak akan mudah tergoda oleh orang-orang kafir. Yang ketiga, perintah untuk bersikap toleransi terhadap orang lain yang berbeda. Anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita masuk dalam tahapan kedua, yakni membaca surah Al-Kafirun. Dalam membaca surah Al-Kafirun, kita tak perlu terburu-buru, tak perlu merasa pintar, sehingga meninggalkan kaidah-kaidah bacaan yang telah ditentukan, baik itu makharijul huruf, tajwid, dan lain sebagainya. Alangkah baiknya bila bacaan kita senantiasa berdasarkan ilmu tajwid yang sudah kita pelajari bersama. Oke, menghemat waktu, mari kita baca sama-sama. Saat baca, perhatikan dengan baik. Ada hal-hal yang perlu saya tekankan dari bacaan yang terkadang anak-anakku terlewatkan. Lagu boleh bermacam-macam sesuai keyakinan kita, namun jangan sampai menghilangkan tajwid ataupun ketentuan yang telah ditentukan. Baik, nani terasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh pakai lagu seperti itu atau lagu yang lainnya. Kita masuk ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada huruf qaf, bukan huruf kaf. Terkadang anak-anakku membaca kul, padahal yang benar hurufnya qaf. Qul, bukan kul. Qul ya ayyuhal kafirun. Coba tirukan. 1, 2, 3. Bagus ya. Kemudian kita lanjut ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Perhatikan ada huruf ain. Terkadang anak-anakku membaca la'a. Ma ta'budu. Itu bukan hamzah tapi huruf ain. Pastikan makhrajnya benar. Perhatikan. La a'budu ma ta'budun. Yuk tirukan. 1, 2, 3. Yes. Ya. Lanjut ayat yang ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, perhatikan. Ya, antum ikhfa. Ya. A'bud, ada qalqalah di situ, bukan a'bud tapi a'bud. Ada pantulan di situ. Perhatikan. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, 3, 2, 1. Bagus ya. Lanjut ayat keempat. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Nun dibaca pendek walaupun tulisannya panjang. Ya. Perhatikan sekali lagi. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. 3, 2, 1. Bagus, insyaallah luar biasa. Lanjut ayat kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Ada ikhfa di situ, kemudian idhar antum. Jangan didengungkan tumnya, ya. Kemudian qalqalah di akhir. A'bud, bukan a'bud, tapi ada pantulan di situ. Perhatikan. Wala antum abiduna ma a'bud. Perhatikan. 3, 2, 1. Bagus. Lanjut ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Ada izhar di situ. Jangan digerungkan. Jangan lakum, dinukum ya. Terkadang terlewatkan seperti itu. Pastikan jelas. Lakum dinukum waliyadin. Ya, kira-kira 3, 2, 1. Bagus ya. Masya Allah, anak yang dirahmati oleh Allah. Ternyata mengaji surah Al-Kafirun ini tidak susah. Mudah bukan? Tapi agar tidak lupa, mari kita sama-sama ulang dari awal
sama-sama dengan Ustaz Arifin, sama-sama dari awal sampai akhir. Diniati dengan ikhlas, tenang, tak usah buru-buru. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama-sama nak. Wahid, ithnani, thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Insyaallah, alhamdulillah. Tanpa terasa, ternyata kita sudah selesai di akhir pembelajaran, mulai dari memahami makna ruang lingkup surah Al-Kafirun sampai membaca surah Al-Kafirun ayat pertama sampai ayat terakhir. Anakku yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah bosan, walaupun merasa belum bisa, tetap semangat. Baca diulang-ulang, dan jangan pernah merasa sudah pandai, sudah benar. Tetap semangat, baca Al-Kafirun berulang-ulang, insya Allah akan dimudahkan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku, siswa dan siswi di Islam Bunga Bangsa khususnya, dan kelas 6 pada umumnya dimanapun Anda berada, sebagai bentuk preview materi kita, ada permainan dalam bentuk game yang akan kita share. Saya akan buka linknya di Quizizz yang akan di-share. Silakan bermain, yang judulnya adalah Aku Suka Al-Kafirun. Saya yakin anak sekalian suka dengan surah Al-Kafirun. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, tetap semangat. Semoga menjadi anak yang soleh dan solihah, cinta dengan Al-Quran Al-Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.